Oke cuy, balik lagi sama gua Gani teman-teman ya. Akhirnya kita ngerakit PC lagi. Gua kira selama bulan Maret atau bulan puasa ini tidak ada masuk pesanan rakit PC, tapi ternyata ada satu ya. Kita akan ngerakit pakai Ryzen 5 8600G. Harganya tadi ya 14,7 kalau nggak salah ya. Dan untuk harga PC gua kira tuh selama bulan ini gua belum dapat pesanan, harga tuh udah setidaknya stabil lah ya. Biasanya kan harga naik stabil baru turun, tapi ternyata sampai detik ini harga tuh masih naik teman-teman. RAM DDR5 2x16 terakhir gua rakit di Februari itu masih 7 juta. Sekarang 7,8 guys ya, dan ini RAM-nya 2x8 tuh 4 juta sekian kalau nggak salah, 4,5 deh kayaknya, apa berapa gitu gue lupa. Sebelum itu masih 3,5 apa 37 apa 38 gitu. Intinya harga semakin naik teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian mau rakit, kalian pikirin lagi mau nanti yang kita nggak tahu kapan turunnya, atau mau sekarang sebelum harganya semakin naik. Karena ini nggak akan kelar-kelar kalau kalian mikirin naik atau turun. Lu beli besok bisa turun, lu nggak beli besok bisa naik ya. Oke, di video kali ini seperti biasa teman-teman, karena ini tanpa graphic card, kita satu kali konten aja ya, rakit sampai testing dan spek kayak gini. Untuk upgrade ke depan udah enak ya. Mau naik prosesor lu nggak perlu ganti motherboard sama RAM lagi. Mau nambah RAM juga masih bisa ya, 2x8 ganti 2x16. Terus mau nambah graphic card bisa sampai 5070 Ti. Mau nambah water cooling, casingnya pun udah support ya sampai water cooling 360. Jadi ini opsi upgrade-nya sudah sangat enak ya. Kalau kalian mau pangkas-pangkas dari spek kayak gini masih bisa teman-teman, karena spek PC itu terserah kalian, lu punya duit, lu punya kuasa pokoknya. Oke guys, kita akan masuk ke proses rakitnya. Tapi sebelum kita masuk ke proses rakitnya, seperti biasa buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit. Ini pesanan pelanggan dan ada rules-nya. Jadi kalian bisa pahami dulu rules-nya. Kalau udah setuju, kalian bisa DM Instagram gue namanya Gani GP untuk merakit PC. Gue nggak naikin harga komponen, jadi itu tuh tadi harga asli. Teman-teman ya, kalian cukup bayar jasa aja. Oke, selamat menikmati rules-nya. Lalu kita masuk ke proses rakitnya. Oke guys, rules-nya seperti itu. Dan ini komponen depan mata kita ya, motherboard B850 ya. Ini biar nanti kalau upgrade ke 9.000 atau 10.000 udah nggak perlu ganti motherboard lagi. Dan infonya ke Ryzen yang terbaru yang 10.000 itu nggak perlu update BIOS lagi ya. Prosesor 8600G, RAM DDR5-nya ini 2x8, sama NVMe-nya ini Crucial yang T500 500GB, garansi 5 tahun. Sama ini cooler ya. Ini PC cooler RT500 digital. Oke, kita mulai dari prosesor dulu guys, berarti guys. Mana cutter saya? 8600G. Entah kenapa ya, mungkin paling masuk akal sekarang kalau kalian pengen rada budget. Ini sih dibilang budget juga enggak guys, 15 juta guys, 14 juta 15 juta guys. Dari 12 dari 13 soalnya ini.
kalau kalian mau pangkas lebih banyak ya. Oke. 8600 GB. Ini kan VRAM bawaan 512 MB, nanti kita ambil jadi 4 GB ya. Jadi 4 GB VRAM, sisanya berapa tuh? 12 ya. 12 GB-nya itu buat RAM, bener ya? 12 ya. Oke, dibikin 4 GB biar enak kalau misalkan ownernya mau main game atau mau edit ringan atau streaming ringan, itu bisa teman-teman. Kita buka iniannya karena kita mau pakai apa namanya, cooler tower. Oke, ini bentar lagi lebaran guys. Cuman ini beda dari tahun lalu ya, gue tuh kadang ngiranya tiap tahun itu polanya tuh sama apa teman-teman. Jadi tahun lalu tuh gue ada rakitan gede dan rame gitu selama bulan puasa, tahun ini sepi. Mungkin gara-gara faktor harga naik turun gitu ya. Jadi bisa berubah banget ya. Jadi kalau kalian nanya Bang Gani lu jasa rakit gimana ya, namanya dagang guys. Bisa rame, bisa sepi ya. Tapi kalaupun sepi juga nggak apa-apa juga guys gitu loh, intinya mah yang penting gue masih bisa hidup sebulan ya. Itu kalau misalnya udah nggak bisa baru panik gue. Sejauh ini sih masih aman, dan gue juga kadang suka ada sisi positifnya apa guys. Misalkan kita kemarin tuh bulan kemarin push gitu ngerakit terus-terusan, bulan ini nggak terlalu rame, jadi gue ada waktu buat keluarga atau buat temen-temen gue atau buat anak-anak gue gitu. Jadi ada plus minusnya kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman juga kemarin ngeliat gua ada vlog kayak bukber gitu. Gue sengaja guys masih masukin karena sebenarnya channel ini tuh awalnya tuh bukan channel rakit PC. Oke. Tapi karena memang rezekinya dari rakit PC, ya udah gue upload di YouTube ini gitu teman-teman. Oke, ini harus dipasang dulu nih, harus ngepres nih. Karena kalau nggak pas nanti dia ini guys, coolernya jadi miring. Nah ini kita kencangin pakai ini sedikit. Oke, BTW guys, buat teman-teman yang belum tahu, gue kan kadang suka datang beberapa komponen dari brand itu gue jual lebih murah ya di Shopee-nya Gani GP. Dan kayak ini juga nih, ini pakai cooler yang kemarin gue review 1 kali, sama casing gue review 1 kali. Abis itu masuk dus. Jadi kadang brand tuh suka ngirim barang, gue review, barangnya bagus, gue jual lebih murah. Kayaknya T500 ya, speednya berapa sih ini teh? Up to 7000. Tapi gue tuh kadang lupa deh, kalau misalnya pakai seri G kayak gini speednya tuh bisa 3000, bisa 4000, bisa 5000. Kadang nyampe juga ke 7000. Tapi ya itu pun gak masalah gitu, masih ngebut-ngebut aja. Oke. Nah, ini motherboard udah ready buat SSD Gen 5 juga. Kan B850. Tapi Gen 5-nya masih mahal. Dan kalau misalkan kalian nyari ya guys, ada beberapa kondisi Gen 4 lebih mahal dari Gen 5. Kayak Adata Mars itu setahu gue masih lebih murah Gen 5-nya guys, daripada Adata yang Gen 4 atau brand lainnya Gen 4. Cuman itu 1 tera ya, kalau ini kan 500 giga. Dan kalau misalkan kalian ngerakit ya bang, minimal gimana? Kan ada 128, ada 256, ada 512. Kalau gue sih setidaknya 512 teman-teman. Nah kenapa 128 atau 256 tuh kayak sempit banget sekarang menurut gue ya. Bahkan gue 2 tera aja penuh anjir. Mana storage lagi mahal banget lagi sekarang teh. Mahal, ini mahal, itu mahal. Ini motherboard kayaknya gue baru pertama pakai atau udah pernah ya. Belum gue bikin video konten unboxing guys. Nggak apa-apa deh ya. Sekarang kita menuju RAM-nya ya, ini masih pada segel tadi semuanya guys. Terus gini guys, misalkan kalian beli RAM nih, ini banyak nanya Bang Gani beli RAM second gimana? Pastiin
Di dusnya kan ada segel garansi gitu ya, ada serial ininya. Kalau kalian beli bekas, tanda kutip cerdas sedikit lah teman-teman ya. Jadi dicek tuh apakah barangnya resmi dari distributor apa. Kalian beli bekas tapi agak tahu dia belinya dari toko apa, distributornya apa. Itu sama aja lu beli bodong guys. Walaupun RAM kan garansinya seumur hidup, tapi kalau lu kagak tahu asal usulnya ya sama aja bohong guys, si A si B anjir. Oh, ini gua kenapa masang RAM dulu lagi, harusnya masang cooler dulu. Ini kita buka guys. Kita mana pastanya? Coba gue pasang cooler dulu baru ini. Oke, di tengah gini juga sudah cukup. Ini begini nih. Dia kan nanti ada displaynya. Ini ada colokan USB 2.0. Kalau teman-teman rakit pakai cooler ini, jangan lupa. Mana guys, gue mundur dikit dulu. Ini masuk ini. Nah. Satu lagi. Oke, satu lagi. Sip, ini pastiin kenceng. Ini kenceng ya. Ini kabel keluarin sedikit. Ini kabel USB 2.0. Nanti kita harus bikin muter ke belakang ya. Mudah-mudahan kabelnya panjang. Seingat gue sih panjang deh kabelnya. Oke. Oh iya panjang guys. Nanti bisa ke belakang casing. Terus sekarang kita pasang si fan-nya ya. Untuk fan-nya dia ARGB ya. Dan casingnya pun di sini udah ARGB teman-teman ya, ada fan, ada controller ARGB-nya. Jadi semua nanti per lampu-lampuan kita akan masuk via controller biar gampil ya, biar enak gitu ini. Kecuali si PWM-nya ya, PWM dari fan ininya ke CPU fan. Oke. Ini cooler masih gampang sih guys. Pastiin dia lurus. Sip. Ntar kabelnya gue colok-colokin dulu teman-teman ya. Sip. Ini udah. Kita menuju ke casing. Casing udah depan mata ya. Ini Aerocool Mini versi 2 ya, yang kemarin kita udah review. Dan memang gue cuma pakai konten satu kali, terus gue jual lebih murah ya. Ini casing udah dapat 4 fan, depan 3 belakang 1. Jadi nanti kita akan nambah 5 fan ya, sesuai keinginan abangnya. Di atas 3 sama di samping 2. Jadi intake-nya depan sama samping, exhaust-nya atas sama belakang ya. Kita sekarang akan pasang power supply si MOE 750 dan abangnya minta kabel 8 pinnya dikeluarin karena kalau suatu saat upgrade graphic card tinggal ambil gitu. Ini udah gue pisahin sih ya. Nanti paling gue akan selipin bagian sini lah biar abangnya ngambilnya gampang ya. Oke. Nah, masang power supply mah gampang ya teman-teman ya, tinggal masang aja. Dan casing ini juga worth it teman-teman. Gue kasih tahu teman-teman ya, Aerocool tuh banyak casing yang bagusnya teman-teman guys. Build quality-nya bagus, cuman entah kenapa kayak kurang peminat gitu. Gue juga nggak ngerti guys. Padahal kalau gue lihat ya bagus-bagus aja guys. Build quality cakep, kokoh gitu. Harga murah anjay. Bahkan gue ada ya di Shopee gue ya, casing Aerocool yang Mirage ya. Itu tuh dari 1 jutaan teman-teman harganya. Gue turunin di Shopee gue sampai jadi sekian ratus dong, 400 kalau nggak salah. Sampai sekarang masih belum laku tuh guys, gue nggak ngerti. Padahal build quality-nya bagus banget itu. Kalau kalian minat bisa ke Shopee Gani GP tuh ya. Sekalian ngelobi gue tuh. Oke, ini casing udah. Sekarang kita masang motherboard. Kita akan masukin motherboard ya. BTW motherboard yang ini tuh masih bisa dibilang motherboard yang ukuran kecil ya, Microtex kecil. Dia tuh cuman pakai 6 baut, tapi 6 bautnya tuh yang lebih lebar dari pada umumnya. Jadi ada yang 2 slot RAM itu yang kecil banget. Nah, ini agak lebar sedikit ya. Cuman bautnya tetap 6.
kita akan pasang, terus situ, terus di sini. Dan ini udah jelas ya, casingnya lega banget teman-teman, karena bagian atas ini support water cooling 360, samping bisa 2 fan. Jadi kalau kalian pasang water cooling 360 sama Vega yang panjang banget sekalipun 3 fan, ini udah aman lah. Sirkulasi di casing ini udah tenang banget ya. Dan gue masih tetap bingung kenapa jarang orang beli anjay. Ini udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah kebaut. Ini gue colok-colokin dulu, habis itu kita pasang fan di time lapse ya. Fan dan perkabelan udah dicolok teman-teman ya. Ini untuk dari casingnya, front panel ada di atas teman-teman ya, kabelnya ke bawah, lalu langsung nyala lagi, USB 3 naik ke atas. Terus ini audio, USB 2 sama front panel ya. Terus dari cooler ada USB 2.0 dia ke bawah sini. Terus power supply 24 pin ke sini, 8 pin mau bawa sini, sama 8 pin graphic card gue taruh di kolong tempat harddisk biar abangnya nanti kalau mau upgrade VGA udah tinggal tarik ke sini aja. Tuh ya, ini yang 8 pin teman-teman ya. Untuk fan semua masuk ke controller ya. Dan fan casing bawaannya itu yang 4, yang depan 3 belang 1, colokannya itu dia tidak daisy chain teman-teman ya. Jadi cowok-cowok semua, sedangkan untuk fan atas sama samping itu daisy chain cowok-cewek. Jadi gue sambung-sambungin jadi satu. Emang kelihatan agak numpuk di sini, tapi ini semua ke kontrol dari si controller RGB-nya ya. Pokoknya kabelnya seperti itu. Oke, ini filter, terus ini side panelnya ya. Dan ini tebal teman-teman, biar kualitinya juga kokoh guys. Mungkin sekarang kelihatannya kayak wah ini nggak ada VGA-nya, casingnya lebar, tapi dalamnya kelihatan kosong. Tapi nggak apa-apa guys, esensi rakit PC kan upgrade berkala gitu guys. Gue juga dulu gitu, naik satu-satu gitu. Nah, berarti kita udah selesai teman-teman. Kalau udah kayak gini kita tinggal nyalain aja PC-nya ya. Sudah dicolokin ke listrik teman-teman, langsung aja kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, PC sudah menyala ya, kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Oke teman-teman, di sini udah kebaca ya, Mobo prosesor, RAM kebaca teman-teman ya. Sama storage juga di sini udah kebaca. Oke guys, di sini gue akan install Windows dulu, abis itu kita ketemu di check and rechecknya ya. Nah teman-teman, udah selesai nih ya, sampai install Windows dan kawan-kawannya udah selesai ya. Di sini kita udah cek di CPU Z 8600G 6 core 12 thread udah kebaca, terus juga iGPU udah dibikin jadi 4 GB juga ya. Buat suhu ini udah aman banget ya, dan di sini sama displaynya udah sinkron ya, karena memang coolernya ada displaynya. Cuman perlu diketahui teman-teman, untuk display cooler yang harganya masih di bawah 500 ribuan, kadang dia suka muncul, suka kagak. Itu normal. Kalau misalkan nggak muncul, aplikasinya di restart aja atau diinstal ulang gitu ya, atau cari update-nya ya. Kadang suka seperti itu teman-teman, suka banyak laporan ya. Oke, ini NVMe dari Crucial 500 GB udah kebaca, speednya 7000 5700 ya. Memang speednya seperti ini udah lebih dari cukup banget teman-teman ya. Buat daya ini ada di 40-an watt, karena emang ini tanpa grafik card teman-teman, jadi irit. Oke, habis ini kita akan benchmark kecil-kecilan. So buat teman-teman tinggal nikmati aja. Kalau kalian mau rakit bisa DM Instagram Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau ngerakit PC dana sekian dari kota ini. Kalau minat sama komponennya, linknya udah gue drop di deskripsi, sama ada di keranjang juga, kalian bisa cek ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat menikmati hasil testing gamenya.